Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan materi kita tentang authentication dan authorization. Untuk di tutorial atau course pada materi ini kita akan menggunakan JSON Web Token. JSON Web Token adalah sebuah tool untuk mengirimkan informasi antara pihak-pihak dalam bentuk token. Token ini berupa string terenkripsi yang mengandung claims atau informasi yang dapat diverifikasi. Biasanya username atau data-data tentang user tersebut. JWT sering digunakan sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi dalam aplikasi web dan layanan web. Klaim dalam JWT dapat berisi data seperti identitas pengguna, hak akses, atau informasi lainnya yang dibutuhkan untuk sistem untuk memverifikasi dan mengotorisasi permintaan dan pengguna atau aplikasi. Untuk menggunakan JWT, kita perlu menginstal beberapa library, yaitu pip install passlib, kemudian Python JOC, dan yang terakhir adalah PyJWT. Enter. Oke, sekarang kita bisa melakukan pemrograman dengan JWT. Pertama kita perlu import dulu beberapa dependensi. Kemudian kita import dari from FastAPI.security, import OAuth 2 password bearer dan OAuth password request form. Setelah itu from passlib.context, import crypt context, kemudian from JOC, import JWT error dan JWT itu sendiri, kemudian from datetime, import datetime sama time delta. Oke, pertama kita perlu melakukan setup terhadap JWT-nya. Ada beberapa yang kita perlukan parameternya, yaitu secret key. Walaupun memang alangkah baiknya kita setup di dalam .env file, tapi nggak apa-apa, di sini kita bikin secret key. Kemudian algoritmnya kita pakai HS256 dan akses token expire-nya dalam 30 menit. Setelah itu kita buat OAuth 2 scheme menggunakan OAuth 2 password bearer dengan token URL token. Setelah itu kita membuat pwd context dengan menggunakan crypt context, scheme-nya pcrypt created auto. Kemudian di sini kita akan membuat fake user DB-nya dulu untuk nanti kita simpan usernya di sini yang di register atau yang melakukan sign up. Setelah itu baru kita buat app sama dengan FastAPI, sebuah deklarasi dasar untuk menjalankan FastAPI. Kemudian di sini kita bikin beberapa function utils untuk membantu seperti getDef, getPasswordHash, di mana nanti return pwd context.hash password. Kemudian kita bikin def verify password, yaitu plain password sama hash passwordnya. Nanti pwd context.verify plain password sama hash passwordnya apakah sama atau berbeda. Baru kita kemudian membuat utils tambahan, yaitu create access token, def create access token,
data dalam bentuk dictionary, kemudian expires delta, time delta sama dengan none. To encode sama dengan data.copy. If expires delta, expire sama dengan datetime.utc now ditambah expires delta, else kita akan menggunakan default value-nya 15. Setelah itu, to encode.update exp some expire-nya. Setelah itu, encode.jwt sama dengan jwt.encode. To encode secret key sama algoritmnya menggunakan algoritma yang sudah kita definisikan. Kemudian return encode.jwt. Setelah itu kita perlu membuat function untuk melakukan decode token string dengan tipe string. Kemudian kita langsung try payload sama dengan jwt.decode token secret key algorithm. Return payload, accept jwt error, raise HTTP exception, status code unauthorized, invalid credentials. Oke, sekarang saatnya kita membuat beberapa endpoint, yaitu yang pertama adalah register, yang kedua adalah login, dan yang ketiga adalah secure endpoint. Secure endpoint ini adalah endpoint yang kita secure, yang bisa diakses hanya ketika kita login saja. Oke, kita coba app.post register. Dev register user, username dan password. If username in fake user DB, jadi kalau username-nya ada di fake user DB, dia jadi kayak primary key-nya gitulah. Maka dia akan HTTP exception user already registered. Terus kemudian fake users DB, username. Di sini adalah sebuah function untuk membuat user baru kalau seandainya nggak ada user tersebut, di mana username-nya kita isi username dan password-nya kita isi get password hash. Kemudian kita dapat message user registered successfully. Setelah itu kita akan membuat untuk yang login app.post login dev login for access token, di mana di sini parameternya adalah form data out password request form. Oke, userdig sama dengan fake users db.get form data.username. Depends if user is none,
Ini kita sesuaikan dulu aja. If user dig is none, or not verify password from data.password user dig password, raise HTTP exception status code invalid username or password. Kemudian setelah kita ngecek untuk validasinya, di sini kita akan akses tokennya. Akses token expires time delta minutes access token expire minute. Kita ambil variabel yang sudah kita definisikan. Kemudian access token sama dengan create access token dengan data sub user dig username expires delta access token expires. Setelah itu kita akan return access token dengan token type-nya bearer. Jadi token ini akan expire selama 30 menit. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita akan membuat sebuah secure endpoint, yaitu endpoint yang hanya bisa diakses kalau kita login aja. Yaitu kita kasih nama secure. That's secure root token str depends out to a scheme. Ya, user sama dengan decode token message welcome user sub. Oke. Kita coba jalankan. Oh ini. Vcorn app reload. Oke, kita cek di sini. Di sini sudah ada register login secure. Pertama kita bikin account dulu karena nggak ada accountnya. Pertama kita bikin nama accountnya FastAPI. Kemudian passwordnya adalah secret. Oke, user registered successfully. Sekarang kita coba untuk melakukan login. Di sini yang kita isi cukup username sama passwordnya aja, yaitu FastAPI. Kemudian secret. Ketika kita execute, nah di sini kita dapat akses tokennya. Nah untuk mengakses si secure endpoint ini, kita sebetulnya karena pakai menggunakan Swagger UI, walaupun nanti jika seandainya kita pakai Postman, itu kita harus ngisi headernya dengan menggunakan akses tokennya ini. Tapi karena kita pakai Swagger UI, di sini kita bisa auto-rest dan login menggunakan Swagger UI-nya. Kita masukkan huruf vitalis, kemudian passwordnya secret. Authorize, ya benar, FastAPI harusnya, bukan Ruby, kali. FastAPI secret ini kita ulangin. FastAPI secret. Error not found.
Oke, saya pause dulu untuk melihat, mencoba membenarkan errornya. Oke, kita lanjutkan tadi. Tadi masih belum ketemu sih solusinya apa, terkait error authorize dengan ini. Cuman ketika saya coba, menggunakan curl, dia bisa, dapat secure endpoint ini message welcome fast API. Jadi kita menggunakan curl minha, kita masukkan authorization bearer-nya dengan token yang tadi kita dapat dari login for access token, dan kita sudah bisa mengakses secure endpoint-nya. Secure endpoint ini bisa kita sesuaikan seperti kayak nanti post produk, atau mungkin post blog, dan segala macam tergantung kebutuhan dari aplikasinya teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu aja untuk course pada materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang berikutnya.